Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Hilma Aulia Priyatna dari kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 yang berjudul Meneladani Inspirasi dan Kontribusi Ilmuwan Muslim pada Masa Bani Abbasiyah untuk Kemanusiaan dan Peradaban. A. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikuasai oleh para khalifah yang sangat menghargai jasa-jasa para ilmuwan yang besar bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan yang hebat yang pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin di wilayah timur maupun juga di wilayah barat. 1. Ilmu pengetahuan umum. Suatu peradaban tidak akan mengalami perkembangan yang pesat apabila tidak mampu menyesuaikan pengetahuan yang bermunculannya pada zamannya. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan mulai menjadi pusat perhatian. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah antara lain sebagai berikut. A. Ilmu kedokteran. Salah satu usaha Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu kedokteran adalah memaksimalkan perguruan di Jundisaibur, sekarang Iran, yang menjadi penghubung antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya. Dr. Jirjis Bohtisuri berhasil menyembuhkan penyakit dispepsia atau radang selaput lendir lambung. Atas keberhasilannya itu, Khalifah memindahkan pusat kedokteran Jundisaibur ke Baghdad, tepatnya di Bait al-Hikmah. Buku tentang kedokteran yang banyak diterjemahkan berasal dari Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Sejak saat itu, Daulah Abbasiyah berhasil bermunculkan ilmuwan kedokteran terkenal seperti Ali At-Tabari, Ali Ibnu Albas, Al-Mujusi, dan Ibnu Sina. Adapun biografi dari para ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah yaitu sebagai berikut. 1. At-Tabari 838 sampai 923 Masehi. Abu Al-Hasan Ali bin Sahla Rabban At-Tabari atau yang lebih dikenal dengan nama Ali bin Rabban At-Tabari adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Ali bin Rabban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat sekitar tahun 923 Masehi. Ayahnya, Sal ibnu Bis begitu terkenal sehingga masyarakat menyebutnya Rabban atau pemimpin. Sang ayah adalah guru pertama bagi At-Tabari. Dari ayahnya, ia mempelajari ilmu pengobatan dan kaligrafi. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, At-Tabari juga sangat mahir berbahasa Suriah dan Yunani. At-Tabari lalu mengabdi di istana khalifah dinasti Abbasiyah hingga kepemimpinan Al-Mutawakkil tahun 847 sampai 861. Buku-buku karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Nama tetap dikenang berkat karya-karya tulisnya yang sangat berpengaruh. Salah satu karyanya berjudul Fidaus al-Hikmah yang ditulis dalam 7 jilid. Merupakan ensiklopedia kesehatan yang berisi tentang cabang-cabang ilmu kesehatan. 2. Ar-Razi tahun 865 sampai 902 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat, ia cukup dikenal dengan nama Rajaz. Ia merupakan ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang medis. Sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan
kesastraan. Ar-Razi merupakan saintis pertama yang berhasil mengklasifikasikan berbagai macam zat kimia ke dalam 3 bagian, yakni mineral-mineral, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan. Ar-Razi juga banyak menulis buku tentang materi, ruang, nutrisi, waktu, gerak, dan optik, iklim, serta alkemi. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad, Ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar dalam salah satu karyanya. Buku Ar-Razi yaitu Al-Judari wal Hasbah atau Cacar dan Campak adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai 2 wabah yang berbeda. Ar-Razi pula yang pertama kali melakukan pengobatan khas dengan pemanasan syaraf, serta merupakan sarjana kedokteran yang menganggap penting pengobatan kepala pening. Ia juga diduga sebagai yang pertama kali mendiagnosa tekanan darah tinggi atau hipertensi sedang terhadap berbagai macam penyakit yang perlu perangsanan syaraf. Dia mengemukakan pengobatan yang mirip dengan cara akupuntur yang sekarang telah amat populer, dengan cara penusukan noktah-noktah tertentu. Salah satu sistem pengobatan tercanggih Ar-Razi kala itu, Dr. Winston pernah berkomentar, Ar-Razi mengobati penyakit kronis dengan cara seperti yang kita terapkan dewasa ini, dan ia juga telah melakukan penjahitan pada luka-luka yang terbuka. Ar-Razi wafat pada tahun 313 H. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. 3. Al-Majusi tahun 925 sampai 994 Masehi. Al-Majusi memiliki nama lengkap Ali bin Al-Abbas Al-Majusi. Beliau lahir di Ahvaz, barat daya Persia. Majusi adalah salah satu dari 3 dokter terhebat di kekhalifahannya Islam bagian timur pada zamannya. Berkat kehebatannya itu, dia pun diangkat menjadi dokter di istana Amir Daulah Buwaihi. Sebelum masuk Islam, Al-Majusi adalah penganut Zoroaster yang menyembah api. Al-Majusi membuat karya yang berjudul Kamil Sina'ah At-Tabiyah yang berisi kamus istilah sains yang praktik kedokteran. Karya ini termasuk bagian dari Kitab Al-Maliki. Kitab Al-Maliki dibagi menjadi 20 wacana. Yang pertama 10 kesepakatan dengan teori dan kedua 10 dengan praktik kedokteran. Beberapa contoh topik yang dibahas adalah dietetics dan materia medika. Al-Majusi juga mendirikan 2 rumah sakit yang terletak di Shiraz dan Baghdad pada tahun 981 Masehi. Ali bin Abbas Al-Majusi dikenal sebagai seorang pelopor dalam psikofisiologi dan obat-obat psikosomatik. 4. Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Namun di kalangan orang-orang barat, ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 307 Masehi di Afshanah, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Ayahnya yang berasal dari Bah Khorasan adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern karena menerapkan ilmu kedokteran yang terbaru. Karyanya yang sangat dikenal oleh Kanum Fitib yang menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Kitab Kanum Fitib adalah ensiklopedia yang berisi pengobatan dan obat-obatan. Beliau berkesimpulan bahwa setiap bagian tubuh manusia dari ujung rambut hingga ujung kaki, kuku saling berhubungan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali merumuskan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa ada kaitan dan saling mendukung. Ibnu Sina wafat pada tahun 1307 Masehi di kota Hamdan, Iran.
Hampir 11 abad sudah Ibnu Sina meninggalkan kita, tapi ilmu dan karyanya sampai sekarang masih berguna. B. Ibnu Filsafat. Pertama kali munculnya Daulah Habasyah yang menggantikan Daulah Umayyah. Filsafat hanyalah bentuk diskusi antara kaum muslimin dan kelompok non-muslimin mengenai permasalahan agama. Ilmuwan pada masa Daulah Habasyah yang terkenal dengan ilmu filsafatnya sebagai berikut. 1. Al-Kindi tahun 801 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Abu Yusuf bin Ishaq bin As-Sabah bin Imron bin Asyad bin Qais Al-Kindi. Nasabnya sampai pada Khatan. Berdasarkan Arab asli, beliau lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. 2. Al-Farabi tahun 872 sampai 951 Masehi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi. Beliau lahir di Farab, Kazakhstan pada 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Al-Farabi sudah memiliki ketertarikan dan percakapan dalam bidang bahasa. Ia menguasai bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Al-Farabi adalah seorang pengkaji filsafat Yunani yang ulung. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ia kurang menguasai bahasa Yunani, tetapi dapat mengenai karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Di dunia ilmu filsafat, Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama. Al-Farabi yang diakui sebagai filsuf Islam pertama yang berupaya merelevansikan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berusaha membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama. Fokus Al-Farabi adalah mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, keutuhan fikih, dan mantik atau logika. Salah satu karya yang ditinggalkan oleh Al-Farabi adalah kitab Kalam fi al-Musiki yang berisi tentang musik yang menciptakan ketenangan dan mengendalikan emosi. 3. Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau yang biasa disebut dengan Ibnu Sina adalah ilmuwan yang terkemuka. Beliau adalah seorang filsuf muslim serta perintis kedokter dunia. Pada saat Ibnu Sina mempelajari ilmu filsafat, beliau melakukan penyelidikan filosofis yang kompleks. Penyelidikan tersebut menggabungkan perspektif Aristotelian dan Plotinus dengan teknologi muslim. Kerangka berpikirnya canggih sehingga membagi semua ilmu pengetahuan ke dalam teori. C. Ilmu astronomi dan matematika. Ilmu astronomi sebenarnya berasal dari ilmu falak. Ilmu ini sebelumnya telah dipelajari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini mulai didalami pada masa Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Pada masa Daulah Habasyah, ilmu astronomi dan matematika berkembang pesat, tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Beberapa ilmuwan astronomi Islam yang terkenal pada masa Daulah Habasyah antara lain sebagai berikut. 1. Al-Khawarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Al-Khawarizmi pada masa Daulah Habasyah kekhalifahannya Al-Ma'mun yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab. Berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait al-Hikmah. Ketika berusia 20 tahun semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan, baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Berdasarkan buku 147 ilmuwan terkemuka dalam Islam karya Muhammad Gharib
Jeddah disebutkan pengukuran bumi yang dilakukan Al-Khwarizmi dilakukan dengan metode ilmu astronomi. Beliau membentuk dua tim yang terdiri dari para ilmuwan yang salah satunya mengarah ke utara dan satunya mengarah ke selatan pada garis lintang yang sama. Al-Khwarizmi tercatat sebagai pembuat diagram astronomi. Diagram ini juga sangat populer sebab dimuat dalam bukunya berjudul As-Sanadhin. Sebagai seorang ilmuwan, Al-Khwarizmi juga menulis beberapa buku penting dalam astronomi. Dua di antaranya adalah Kitab Al-Amal bi Al-Starlab dan juga Jadwal An-Nujum wa Harakatuha. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Zab wal Muqabalah yang berisi tentang rangkuman perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan. Al-Khwarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi. Semasa hidupnya, karyanya tidak seputar di bidang matematika dan astronomi saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikiran tersebut. 2. Al-Batani tahun 877 sampai 929 Masehi. Al-Batani memiliki nama lengkap Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sainan Al-Raqi Ar-Rahani Al-Sabi Al-Batani. Ia lahir sekitar tahun 858 di Haram. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi Jabir ibn Sa'an Al-Batani. Keluarga Al-Batani merupakan penganut sekte Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun Al-Batani tidak mengikuti jejak nenek moyangnya. Ia memilih memeluk agama Islam. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang ilmuwan yang digeluti ayahnya. Ketertarikan pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Batani kemudian menekuni bidang astronomi tersebut. Kemudian Al-Batani kecil mengikuti keluarganya pindah ke Raqqa. Di tempat baru ini mulai menekuni bidang astronomi, mulai dari melakukan beragam penelitian hingga menemukan berbagai penemuan cemerlang. Al-Batani adalah penemu teori yang menyatakan bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Batani ini dianggap akurat. Bahkan keakuratannya pengamatan yang dilakukan Al-Batani ini membuat seorang matematikawan asal Jerman bernama Christopher Clavius menggunakannya untuk memperbaiki kalender Julian. Jabir Al-Batani meninggal pada tahun 929 Kar al-Jiz atau sekarang di Irak modern. Dalam perjalanan pulang dari Baghdad berabad-abad setelah kematian Al-Batani, 3. Al-Biruni tahun 973 sampai 1703 Masehi. Al-Biruni memiliki nama lengkap Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Ia lahir pada tahun 973 Masehi di wilayah Khawariz, Khurasan. Sejak kecil Al-Biruni sangat menyukai ilmu pengetahuan, namun ia memutuskan untuk pindah-pindah dari kampung halamannya menuju kota Khalq. Karena terjadi pergolakan politik di kota ini, ia memiliki kitab kartografi yang berisi tentang ilmu peta. 2. Ilmu agama. Peradaban Daulah Abbasiyah tidak hanya berkembang dengan ilmu pengetahuan saja. Peradaban yang baik memerlukan ilmu agama yang berkualitas untuk membina akhlak dan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu agama yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah sebagai berikut. A. Ilmu kalam. Ilmu kalam berawal dari perpecahan kelompok pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang terpecah menjadi beberapa golongan. Setelah salah satunya Al-Khawarij, perpecahan golongan ini menimbulkan perpecahan golongan yang lain seperti Maurizah, Zabariyah, dan Qadariyah. Penyebab utamanya adanya perpecahan ini adalah perbedaan pemahaman tentang ketuhanan. B. Ilmu fikih. Para ulama ilmu fikih pada masa Daulah Abbasiyah memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan tata cara beribadah yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW dan isyarat Islam syariat. C. Ilmu akhlak. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah tertarik kepada pembahasan akhlak manusia, yaitu Al-Mawardi, Ibnu Miskawayah, dan Al-Ghazali. Objek yang dibahas biasanya berhubungan dengan sifat manusia seperti kesabaran, keberanian, kejujuran, dan lain-lain. D. Ilmu hadis. Pada awalnya ilmu hadis adalah ilmu yang muncul pada masa Daulah Umayyah, tepatnya di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Daulah Umayyah, banyak hadis yang sudah dikodifikasi, akan tetapi hadis-hadis ini baru mencapai hasil akhir pada masa Daulah Abbasiyah.
Ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir Al-Quran sangatlah dinamis. Ilmu tafsir masih menjadi bagian dari ilmu hadis pada awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, pembahasan tafsir Al-Quran sudah mulai dipisah dari disiplin hadis dan dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri. B. Seni dan seniman Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah hanya mengenal dunia syair sebagai titik puncak ekspresi seni. Dikarenakan Bani Umayyah sangat resisten terhadap pengaruh selain Arab. Berbeda dengan zaman Abbasiyah, terjadi interaksi peradaban dan budaya dengan bangsa non-Arab, di mana perbedaan etnis, suku, bangsa, dan bangsa yang ada dilindungi membawa pada heterogenitas bahasa dan bentuk sastra. Masa Abbasiyah dapat dikatakan sebagai masa keemasan kesusastraan Muslim masa klasik. 1. Perkembangan prosa. Secara garis besar, sastra Arab dibagi atas dua bagian, yaitu prosa dan syair. Prosa terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. A. Kisah adalah cerita tentang berbagai hal yang baik bersifat realistis maupun fiktif, disusun menurut urutan penyajiannya yang logis dan menarik. B. Amsal atau peribahasa dan kata mutiara atau al-hikam adalah ungkapan singkatan yang bertujuan memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pembinaan kepribadian dan akhlak. C. Sejarah atau tarik dan riwayat sirah. Sejarah atau riwayat mencakup sejarah beberapa negeri dan kisah perjalanan yang dilakukan para tokoh terkenal. Pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah telah terjadi perkembangan yang sangat menarik dalam bidang prosa. Banyak buku sastra, novel, riwayat, kumpulan nasihat, dan uraian-uraian sastra yang dikarang atau disalin dari bahasa asing. 2. Perkembangan puisi. Para sastrawan masa Abbasiyah membuat genre sejak atau puisi mengkombinasikan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Pada masa Daulah Abbasiyah berkembang puisi dengan beberapa cirinya, antara lain sebagai berikut. A. Menggunakan kata uslub dan ibarat baru. B. Mengutarakan sajak lukisan yang hidup. C. Menyusupkan ibarat filsafat. D. Kelahiran kritikan sastra pada zaman ini. Tokoh penyair terkenal pada masa Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Abu Nawas, Abu At-Tabiyat, Abu Tanam, Dabal Al-Quza, Al-Baturi, Ibnu Runi, Al-Matabli, Al-Muari. C. Kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Peradaban dunia Abbasiyah yang berlangsung selama 55 tahun memberikan kontribusi yang luar biasa untuk seluruh dunia, khususnya umat Islam sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa umat Islam sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan sesuatu perubahan yang baik dan peradaban dunia. Adapun kontribusi-kontribusi yang diberikan para ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Abbasiyah sebagai berikut. 1. Kontribusi untuk umat Islam. 2. Kontribusi untuk kemanusiaan. 3. Kontribusi untuk dunia.